Ulangi lagi. Ya, tadi kan udah disampaikan. Kapan Erdelino sebagai tersangka akan diperiksa? Apakah tersangka lainnya itu Ibu Rinda tersangkut? Jadi tersangka lain. Kepolisian untuk Diulang lagi kan? Ya, teman-teman, sesuai dengan permintaannya tadi, saya akan mengulangi bahwa KPK dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan kue kontainer krain di Pelindo 2 tahun 2010 telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan RJL, Direktur Utama PT Pelindo 2 Persero sebagai tersangka. Kemudian sangkaannya untuk RJL disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Saya kira cukup ya semuanya. Oke, udah ya. Nanti kalau untuk alat buktinya tentu saja tidak bisa disampaikan demi kepentingan penyidikan. Oke. Nanti jika ada jadwal pemeriksaan nanti akan diinfokan kepada teman-teman. Sampai sejauh ini kami belum mendapatkan informasi kapan tersangka RJL akan diperiksa sebagai tersangka. Iya, saat ini tersangkanya 1. Sampai sejauh ini tersangkanya baru 1. Mengenai pertanyaan apakah nanti akan terkait dengan pihak lainnya itu sangat tergantung sekali daripada informasi yang didapat di dalam pendalaman dan pengembangan penyidikan. Begitu ya teman-teman. Nanti saya tanyakan dulu apakah ada. Ya nanti ditanyakan dulu untuk pencegahan apakah sudah dilakukan pencegahan atau belum. Ini pertanyaan kira-kira aja, pertanyaan kira-kira. Itu kira-kira polisi kasusnya mau diambil sama KPK nggak? Nah, kalau itu saya belum tahu, belum dapat informasinya. Nanti akan ditanyakan dulu kepada tim penyidiknya. Kalau untuk penanganan perkara nggak bisa kira-kira jawabnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada ya buat awalnya buat kalau ini yang buat nanti ya. Itu tadi juru bicara KPK Priharsa Nugraha baru saja menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa Dirut Pelindo II RJ Lino menjadi tersangka dalam kasus pengadaan kren di Pelindo II, dan di saat yang bersamaan juga Bareskrim juga sudah menyelidiki kasus ini, dan di pihak polisi melalui Bareskrim sudah ada tersangka juga. Pada saat ini ada satu orang tersangka, yaitu FM, Direktur Operasi dan Teknik Pelindo II, yang merupakan anak buah RJ Lino. Barusan KPK mengumumkan bahwa Dirut Pelindo II RJ Lino menjadi tersangka dalam kasus pengadaan kren yang merugikan negara puluhan miliar rupiah, di mana dalam keterangan persnya Priharsa Nugraha menjelaskan bahwa KPK menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka. RJ Lino diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Quay Container Crane atau QCC pada tahun 2010. Dalam pengembangan penyelidikannya, KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Dirut PT Pelindo II RJ Lino atau RJL sebagai tersangka. Surat perintah penyidikan dijelaskan oleh juru bicara KPK, ditandatangani oleh pimpinan KPK pada 15 Desember 2015, dan dalam kasus ini RJ Lino diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan juga korporasi. Atas perbuatannya ini RJ Lino dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Dan kita akan coba nanti menghubungi reporter kami yang ada di KPK untuk mengetahui perkembangan terkini dari KPK. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh juru bicara KPK Priharsa Nugraha, bahwa hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Dirut Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka. Lino diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan QCC atau Quay Container Crane tahun 2010. Dan di ujung telepon kita sudah di KPK ada Ibu Yuyu. Selamat malam, Bu Yuyu. Ya, selamat malam. Apa yang bisa dijelaskan terhadap penetapan Dirut Pelindo II RJ Lino sebagai tersangka, Bu Yuyu? Ya, KPK sudah melakukan pengembangan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan QCC di Pelindo II tahun 2010. Jadi kami hari ini mengumumkan Direktur Utama PT Pelindo II Persero RJL sebagai tersangka. Dalam kasus apa, Bu? Iya, kasusnya adalah pengadaan Quay Container Crane di Pelindo II tahun 2010. Berapa kerugian negara, Bu, diduga? Kerugian negaranya saat ini sedang dalam proses penghitungan di tingkat penyidikan, jadi belum bisa saya sampaikan. Baik. Peran dari RJL atau RJ Lino ini dalam konstruksi kasus ini sebagai apa perannya, Bu, sehingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Iya. Ya, RJL selaku Dirut Utama PT Pelindo II diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait dengan pengadaan QCC di Pelindo II tahun 2010 dengan cara memerintahkan untuk melakukan pengadaan 3 unit QCC dengan menunjuk langsung HDHM dari perusahaan dari Cina sebagai penyedia barang. Jadi kasus penunjukan langsung QCC itu yang kemudian dipermasalahkan dan diduga merugikan negara, Bu Yuyu, ya? Iya, begitu.
Kasus ini sendiri kan di lain pihak juga sudah ditangani oleh Bareskrim Polri. Apakah kemudian ada rencana untuk diambil alih atau seperti apa, Bu Yuyu? Kasus yang ditangani oleh KPK ini berasal dari laporan pengaduan masyarakat, jadi berbeda dengan yang ditangani oleh Bareskrim Polri. Kami mengembangkan kasus ini dari laporan pengaduan masyarakat yang datang ke KPK. Baik. Sudah ada rencana kapan RJL akan diperiksa, Bu Yuyu? Sampai saat ini belum bisa saya sampaikan jadwalnya. Nanti kalau memang sudah ada pemanggilan, nanti kita akan informasikan kemudian. Baik. Dalam kasus ini baru satu tersangka RJL sendiri atau ada pihak lain yang sudah ditetapkan tersangka juga bersama dengan RJL? Baru satu tersangka yaitu RJL. Baik. Jadi saya ulangi, Bu, RJL dituduh menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri terhadap penunjukan langsung kasus QCC tahun 2010, begitu Ya. Bu Yuyu ya? Iya, betul. Baik. Di lain pihak kan ini juga ada Pansus Pelindo II, kemudian juga disidik oleh polisi. Apakah kemudian KPK akan bekerja sama? Kita akan melihat semua kemungkinan itu, Mas, tetapi kami, saya ulangi sekali lagi, menyidik kasus ini dari laporan pengaduan masyarakat yang sudah masuk ke KPK. Laporan itu seingat saya memang sempat ada laporan terkait kepada RJL diduga menerima gratifikasi. Apakah laporan itu yang dimaksud, Bu Yuyu? Saya tidak bisa sampaikan laporan yang mana, karena itu menjadi strategi dalam penyidikan kasus ini. Baik, jadi belum ada penjelasan resmi ya Bu Yuyu kapan Pak RJL akan diperiksa dalam kasus ini? Iya, belum ada. Baik, terima kasih Bu Yuyu atas waktunya bersama kami. Ya, itu tadi penjelasan dari juru bicara KPK, Bu Yuyu, mengenai penetapan RJ Lino sebagai tersangka dalam kasus pengadaan kren, Quay Container Crane atau QCC pada tahun 2010 lalu. RJ Lino diduga menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri terkait penunjukan langsung pengadaan sejumlah kren pada tahun 2010 lalu. Dan kita akan lihat seperti apa perjalanan kasus dugaan korupsi Pelindo II berikut ini. Ketua Pansus Angket Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, menyerahkan tumpukan dokumen hasil penyelidikan Pansus selama sebulan. Dalam laporannya, Ketua Pansus menyatakan perpanjangan kontrak berpotensi merugikan negara lebih dari 10 triliun rupiah. Pansus sangat merekomendasikan membatalkan perpanjangan kontrak di ICT 2015-2038 antara Pelindo II dan HPH. Karena terindikasi kuat telah merugikan negara dengan menguntungkan pihak asing serta telah terjadi strategic transfer pricing pada kontrak Pelindo II dan HPH 99 2019. Dan karenanya, hadirin sidang paripurna yang kami hormati, kontrak ini berarti putus dengan sendirinya tanpa perlu Indonesia membayar termination value. Kembalikan GICT ke pangkuan Ibu Pertiwi di tahun 2016. Anggota Pansus juga mendorong laporan pertama Pansus Pelindo ini menjadi keputusan rapat paripurna. Apa yang sudah direkomendasikan dan diputuskan oleh Pansus itu harap dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pemerintah maupun rapat paripurna ini pimpinan. Ya, kita tidak boleh gerbang perekonomian Indonesia ini tidak boleh menjadi bancakan lagi ke depan pimpinan. Mohon kepada pimpinan untuk menetapkan apa yang disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka sebagai Ketua Pansus
menjadi keputusan paripurna pada hari ini pimpinan. Terima kasih. Setelah laporan tahap pertama ini, Pansus Pelindo II akan menyerahkan laporan tahap kedua pada 10 Februari mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa hari ini KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka dalam kasus Pelindo II, dan kami masih akan melanjutkan Breaking News TV One usai pariwara berikut ini.